PSSI melalui sang Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan, sebab jadwal Piala AFF sangat berdekatan dengan lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Piala AFF juga bukan turnamen resmi FIFA, sehingga poin yang akan didapat dari ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas Indonesia di Piala AFF. Ya, mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga kami memainkan timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, kata Erick Thohir belum lama ini. Beberapa media Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu, seperti yang dilakukan media Malaysia Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik, Piala AFF Indonesia pandang sebelah mata. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF, PSSI layak mendapatkan dukungan, sebab ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Berikut prediksi 5 tim yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika melihat dari kontestan yang ada, tidak menutup kemungkinan jika skuad Garuda nantinya bakal tergabung di grup neraka. Adapun drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 segera berlangsung pada hari Kamis 27 Juni nanti. Lantas, negara mana saja yang berpotensi jadi lawan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia? Berikut prediksinya. Di nomor 5 ada timnas Cina. Timnas Indonesia punya potensi satu grup dengan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini tentu akan menjadi lawan yang lumayan berat bagi skuad Garuda. Jika melihat dari segi peringkat, timnas Cina menjadi tim terbaik di pot 5 di atas Palestina dan Kyrgyzstan. Skuad negeri tirai bambu tersebut saat ini menempati peringkat 88 dunia, sementara timnas Indonesia berada di posisi ke-134. Nomor 2 ada timnas Uni Emirat Arab. Mimpi buruk lainnya yang bisa dialami oleh timnas Indonesia ketika segrup dengan Uni Emirat Arab. Tim satu ini juga terbilang tangguh di Asia. Mereka masuk di pot 4 dan menjadi tim terunggul di sisi ranking dunia. The White Jersey julukan Uni Emirat Arab saat ini berada di posisi ke-69 dunia di atas Oman dan Bahrain. Pada pertemuan terakhir, timnas Indonesia dibantai 5 gol tanpa balas oleh Uni Emirat Arab ketika bersua di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Di nomor 3 ada timnas Arab Saudi. Pertemuan melawan Arab Saudi diyakini bakal jadi PR besar bagi timnas Indonesia, sebab tim asal Timur Tengah saat ini menjelma sebagai monster di Asia. Buktinya, pada Piala Dunia 2022 lalu, timnas Arab Saudi mampu menghajar Argentina. Lionel Messi dan kolega dipukul 1-2 oleh Green Force julukan Arab Saudi. Jelang drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi tergabung di pot 3 bersama Uzbekistan dan Yordania. Di posisi kedua ada timnas Qatar. Timnas Qatar juga bisa menjadi lawan tim merah putih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka masuk di pot 2 bersama Australia dan Irak. Timnas Indonesia tentu kalah jauh jika dilihat dari segi ranking. Qatar duduk di urutan ke-35 dunia dan berpengalaman tampil di Piala Dunia lalu sebagai tuan rumah. Yang terakhir ada Korea Selatan. Negara yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia lainnya adalah Korea Selatan. Jika benar ini terjadi, ini tentu akan menjadi pertemuan seru yang bakal berlangsung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
sebab timnas Indonesia sendiri diasuh oleh Sintayong yang notabene bekas pelatih Taeguk Warriors julukan Korea Selatan. Menarik untuk melihat persaingan kedua tim itu nantinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih menunggu jawaban Sintayong soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih pemulihan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kontrak Sintayong memang kerap menjadi tanda tanya menyusul batas waktu pada bulan Juni ini. Itu setelah masa tugas Sintayong diperpanjang selama 6 bulan pada bulan Desember 2023. Saat itu, PSSI juga berjanji akan memberikan kontrak baru jika Sintayong bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak penyisihan Piala Asia U23 dan Piala Asia U23 2024. Namun, hingga kini kepastian kontrak masih jadi tanda tanya publik. Erick Thohir memberikan penjelasannya. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong hampir 2 minggu lalu. Tapi tentu hari ini dia sedang beristirahat. Kemarin Coach Sintayong harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami harus menunggu pemulihan dia, kata Erick Thohir. Di sisi lain, media Korea Selatan Best 11 memanaskan rumor Sintayong yang dapat menjadi calon pelatih timnas Korea Selatan setelah tidak kunjung menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia. Best 11 membahas kemungkinan Sintayong yang comeback ke Korea Selatan dengan seorang narasumber yang tidak disebutkan namanya. Jika pelatih Sintayong kembali ke Korea Selatan, masalahnya adalah gaji, mengingat dia sudah mendapatkan penghargaan yang sangat baik di timnas Indonesia, kata Best 11. Namun, media Korea Selatan itu mengklaim bahwa Sintayong tidak menutup opsi untuk memoles Korea Selatan lagi, menjelaskan bahwa pelatih Sintayong masih memiliki impian untuk menjadi pelatih Korea Selatan dalam beberapa wawancara. Pelatih Shin juga menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan suatu hari nanti. Ada 5 pemain naturalisasi tambahan yang diprediksi media Vietnam bakal memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kelima pemain keturunan itu dirasa akan semakin memperkuat Garuda asuhan Sintayong tersebut. Berikut 5 pemain naturalisasi yang diprediksi media Vietnam bakal memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nama kelima ada Ole Romeni. Saat ini Ole Romeni bermain untuk FC Utrecht. Ia merupakan pemain keturunan yang kencang dikaitkan akan dinaturalisasi. Bahkan Ole Romeni sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya, penyerang yang mengemas 11 gol di Liga Belanda itu belum memberikan jawaban pasti. Nomor 4 ada Mads Huijlers. Diketahui Huijlers pernah menolak timnas Indonesia. Ia hanya berkata saat itu masih fokus mengincar satu tempat di timnas Belanda. Kendati demikian, Huijlers tak kunjung dipanggil timnas Belanda termasuk ke Euro 2024. Sementara timnas Indonesia justru lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu bisa menjadi alasan Huijlers untuk memperkuat timnas Indonesia. Nomor 3 ada Kevin Dix. Sama seperti Huijlers, Dix sempat menolak timnas Indonesia karena masih percaya bisa menembus skuad timnas Belanda. Namun nama Dix tak kunjung dipanggil ke timnas Belanda termasuk di Euro 2024. Kevin Dix sendiri merupakan bek kanan keturunan Belanda Indonesia. Kehadirannya jelas bisa sangat memperkuat Garuda di sisi kanan. Di nomor 2 ada Jairo Redwall.
Jairo Redwall merupakan pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, nenek dari Jairo Redwall merupakan orang Indonesia asli yang menikah dengan orang Belanda. Praktis, dari sang ibu, Jairo Redwall menurun darah Indonesia Belanda. Nama terakhir dan yang pertama adalah Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde merupakan seorang pemain klub top Turki Fenerbahce. Bek kiri berusia 22 tahun ini sebenarnya belum pernah dipanggil oleh timnas negara asalnya Belanda. Jadi ada peluang timnas Indonesia merekrutnya. Hanya saja PSSI perlu usaha ekstra keras untuk memasukkan Oosterwolde ke dalam program naturalisasi, sebab akan menjadi pekerjaan berat untuk mencari garis keturunan Oosterwolde.